Kita kan ada diajarkan baiti jannati, rumahku menjadi surga. Tapi banyak orang merasa tidak nyaman, tidak jenak di dalam rumahnya sendiri. Kenapa? Karena penuh hobinya orang Indonesia itu Bapak Ibu senang nyimpen barang, terutama ibu-ibu gitu. Melu arisan panci ajaib. Ora tau dingge sak lawase nganti rusak. Wes apa wae dimelok iki. Anake wis kuliah wae bukune sing SD sing numpuk aja Pak kuwi anak bukune anake. Apa meneh panci gawanane moro tuwa ngene. Lah hobinya orang Indonesia itu suka menimbun barang yang tidak digunakan lagi. Maka yuk coba bersihkan, niatkan, bukan hanya dijual saja, tetapi menjadi sedekah supaya menjadi berkah bagi rumah dan seluruh penghuninya. Bisa menjadi jalan surga bagi kita. Caranya begini kok, resik omah, kumpulkan sampahnya, ya. Kalau bisa dikelola oleh masjid, bawa ke masjid. Kemudian dikumpulkan di masjid, jual, uangnya dikelola takmir masjid, bisa untuk santunan. Di masjid kami bisa untuk santunan pendidikan. Anak-anak yatim piatu, anak-anak yang duafa, yang mandek SPP-nya bisa kami lunasi, bisa kami bayari supaya tidak putus sekolah. Janda fakir miskin Bapak Ibu, bojo kula itu kalih Bu. Nah, putrane. Toma. Jadi istri saya 2 anaknya, janda saya 80. Kalau nek mobil kula niku isine rondo-rondo Pak. Bojo kula mboten cemburu. Wong isine simbah-simbah 70-80 tahun. Itu yang kenapa? Karena hadis Rasulullah Bapak Ibu. Rasulullah mengatakan begini, barang siapa yang mau mengurus janda fakir miskin, ya pahalanya jihad fisabilillah. Gede banget. Pahalanya sama dengan sholat malam. Pahalanya sama dengan puasa sunnah di siang hari. Masya Allah. Niku nek kersa ngurusi rondo. Rondo tur yo judo barang gitu. Sing wis tuwa fakir miskin. Nek rondone kaya Musdalifah nazar ora kuat. Gitu. Kesugihan soalnya. Nah, kita yang mengurusi ini. Maka kita beri santunan rutin sembako. Kemudian ada santunan kesehatan bagi warga yang kurang mampu dapat Rp500.000 setiap kali opnam. Itu semua dari hasil mengumpulkan sampah di masjid. Dari sejak 2013 saya pakai motor sendiri, keliling sendiri, ngambilin sendiri, dinyek-nyek wong. Saya nyek jamaah kula piyambak. Pak Ustadz mau apa kurang gawean. Wis dadi ustaz kok habis kuliah subuh Ramadan kembali ke masjid, kotak-kotak nasi yang bekas buka puasa kula kan nglumpukke. Habis subuh kula pilah. Wis ambune ra karuan, bekas opor ayam macam-macam gitu. Harus semaput rasanya. Ning kula pilah. Supaya apa? Supaya orang bisa tertarik bahwa yang namanya sampah itu bisa membawa berkah, bisa menjadi sedekah, membuktikan. Maka sepekan saya pilah, saya cari sampah, dapat 500.000, alhamdulillah 8 anak yang mandek SPP-nya bisa dilunasi sehingga tidak jadi putus sekolah. Akhirnya orang sadar, oh ternyata sampahku bermanfaat. Sekarang pun boten meleh kula milah sampah bar subuh. Begitu selesai buka puasa, kotak takjilnya, sisa kotak-kotak tadi dikumpulkan pakai tomblok. Ba'da sholat maghrib ibu-ibu langsung ke pinggir-pinggir teras memilah langsung, jadi dereng mambu. Tinggal dipilah kertasnya, dipilah, sisa tulang, sisa nasi, sisa sayur dipilah. Wes sing duwe bebek, duwe ayam, duwe apa, tinggal ngambil. Jadi tidak menjadi sampah tapi bermanfaat. Insya Allah malaikat gak akan salah catat. Kenapa? Kata kuncinya jelas, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Selembut apapun walaupun kebaikan malik, selembut biji zarah, selembut debu dicatat oleh Allah, Pak. Tapi sebaliknya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Selembut debu, selembut biji zarah pula keburukan juga akan dicatat oleh Allah.
Maka hati-hati kalau kita nyampah, jangan-jangan kita masuk catatannya malaikat sebagai keburukan, bukan kebaikan. Ya kan? Jangan-jangan kita ini termasuk orang yang ikut mendolimi orang piungan. Saya sering masuk, Pak. Ketika kemarin saya membekali 500 takmir masjid sekota Jogja, saya sampaikan, jangan sampai orang piungan itu kemudian berdoa di tengah malam, di sepertiga malam, berdoa, ya Allah, aku sudah dianiaya orang kota Jogja, orang Sleman, orang Bantul, gitu, buang sampah ke tempat kami sekarang nggak nyaman. Balaslah coba. Kalau sudah doa orang teraniaya itu kan ngeri, itu Pak, nggak ada tabir gitu. Maka saya bilang, doakan orang piungan. Jangan sampai orang piungan kemudian merasa terzalimi mendoakan kita. Datang hukuman Allah tadi. Maka Bapak Ibu, sampah tadi bisa menjadi sedekah dengan cara apa? Dikumpulkan. Bahkan konsep sedekah sampah itu bisa dimulai dari pribadi keluarga masing-masing, tanpa harus menunggu adanya pengurus atau orang yang mau ngurusi. Beda dengan bank sampah. Kalau bank sampah harus ada pengurusnya dulu dibentuk baru jalan. Harus ada yang mencatat, harus ketemu petugas, harus ada jual beli. Kalau di sedekah sampah tidak terikat volume karena tadi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Selembut debu aja dicatat. Jadi tidak terikat volume. Maka di masjid kami pasang namanya keranjang sedekah botol plastik, Pak. Bentuknya kayak kandang burung, Pak. Semua jamaah baik ojol yang mampir sholat, sales yang mampir sholat, para musafir yang mampir sholat, atau siapapun punya botol plastik, dia langsung bisa sedekah, tinggal dimasukkan. Sudah. Malaikat ini bekerja 24 jam online, langsung laporan kepada Allah. Jadi sedekah sampah itu bisa 24 jam bukanya. Dan akhirnya keranjang sedekah yang saya buat desainnya itu sekarang tersebar di Bantul, Pak. Oleh Ibu Bupati, beliau membuat ada di rumah dinas Bupati Bantul. Beliau buat lagi, beliau pasang, beliau antarkan ke desa-desa. Supaya apa? Supaya orang itu cenderung untuk bersedekah setiap saat 24 jam bisa. Sederhana. Maka konsep sedekah sampah, satu, tidak terikat volume, tidak harus banyak. Dua, tidak terikat pengurus. Kalau ada pengurus itu lebih baik karena dananya semakin jelas, pengelolaannya semakin jelas. Tiga, tidak terikat waktu. Empat, tidak terikat harga. Kenapa? Karena sudah niatnya sedekah. Contoh sederhana Bapak Ibu, panjenengan pulang dari sini kerja bakti, bersih-bersih, dapat sampah berapa? Ada tukang rosok lewat, jenengan jual. Uangnya kemana? Jenengan serahkan takmir masjid, sudah jadi sedekah. Sederhana, gitu. Dan itu pasti semua orang bisa. Hanya tinggal mengubah cara pandang. Yang lama kalau punya sampah dijual ke tukang rosok, uangnya dijajan anaknya. Paling gitu kucilok langsung habis, gitu. Harta yang tidak bisa bertahan lama dan tidak ada pahalanya apapun. Ya, kecuali jenengan betul-betul niat ini sedekah bapak yang gitu kucilok, sedekah ibu gitu ku bakso, itu baru. Tapi kan tidak selama ini kan mak, wah laku piro dapat semua, wah gitu ku bakso untuk jajan gitu. Udah. Tapi kalau jenengan niatkan sedekah, tinggal mengubah saja. Yang dulunya dipakai jajan anak, sekarang kita ajak anak kita, yuk bersih-bersih rumah. Yuk kita jual ke tukang rosok. Uangnya nanti dikumpulkan, adik yang jaga ya, adik yang nyatet, atau langsung adik yang titipin ke takmir ya, masukin kotak infak ya. Jadi apa Mas? Nanti kalau sudah banyak bisa juga belikan gula teh macam-macam, bawa ke panti jompo, ke rumah yatim dan lain sebagainya. Kan ini menjadi edukasi, Pak. Gitu. Jadi hanya memindahkan Pak, dari yang dulu hanya untuk jajan, sekarang dipindahkan untuk sedekah. Jadi sedekah sampah tidak harus menunggu pengurus ada. Maka banyak jamaah saya itu, saya baru saja resik omah,
rolling doorku barang tak bongkar, terus ada tukang rosok tak jual uangnya. Insya Allah besok kalau pengajian ketemu Ustadz Anato, kula nitip uangnya untuk janda-janda panjenengan tadi. Sudah selesai jadi sedekah sampah. Dan apa saja yang bisa disedekahkan banyak Bapak Ibu. Semua jenis kertas bisa dijual, botol plastik, kaleng aluminium. Aluminium itu sekilonya 14.000 loh. Mila nek sak perumahan iki pinten kakak itu ganti plat nomor kelumpukke. Duitnya kakak. Urung tambahi panci, urung kaleng aluminium. Maka semakin lama orang sedekah itu ringan Pak Bapak Ibu, lama-lama yang disedekahkan kulkas, mesin cuci, kipas angin, AC, TV, sepeda motor, Masya Allah. Sampai hari ini masjid kami dapat 9 motor. Masih ada satu itu di garasi sebelah masjid, ya, masih belum kita jual, siapa tahu ada yang membutuhkan. Kemarin belum lama kita dapat motor Vario Pak, tahun 2021 Pak, masih baru tuh Pak ini. Pun disedekahkan. Bapaknya di kapal pesiar, WA saya, Ustaz, tolong ambil sepeda motor saya di rumah. Berapa Pak? Kan masih baru, lagi tabrakan kan. Daripada trauma saya mending pulang sedekah. Masih baru Pak, 2021. Diperbaiki paling habis 2 juta selesai. Akhirnya disedekahkan. Saya jual ke bengkel sebelah rumah. Pun Mas, jenengan niate sedekah, jenengan bayari piro? Cash. Nek 6 juta ansal mboten Pak, cash loh, cash. Saya terima 6 juta Pak. Alhamdulillah bisa untuk membelikan sembako 80 janda fakir miskin. Jadi sedekah sampah itu sederhana, bisa dikerjakan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Maka itu, saya kalau berangkat pergi ke luar kota Pak, tas saya siapkan untuk menyimpan sampah. Kalau mungkin dapat botol plastik, kalau di hotel, acara di hotel, gitu, nginep seminggu kan mesti setiap kamar ada 2 air mineral Pak. Sudah saya bilang ke teman-teman kru saya, tim saya, selama kita nginep di hotel ini, botol sampah masukkan ke tas saya. Lah kok pindah Mas? Jadikan ini sedekahmu supaya selama kamu seminggu meninggalkan anak istrimu, hidupmu barokah, anak istrimu dilindungi Allah, rezekimu ditambah. Sederhana toh Pak. Akhirnya apa? Setelah selesai minum, remet masukkan tas saya. Pulang saya bawa 1 tas itu kayak tas gunung, isinya sampah. Sampai rumah anak-anak saya nanya, ya oleh-olehnya mana? Ada di tas penuh. Begitu dibongkar itu apa yang diucapkan? Alhamdulillah, ayah dapat sampah banyak banget hari ini, kita bisa sedekah. Itulah bahagia Pak. Dan kebahagiaan itu bisa menciptakan herd imun, kekebalan tubuh, yang kemudian herd imun itulah mengakibatkan apa? Usia harapan hidup menjadi lebih panjang. Itulah nikmatnya sedekah. Nah, maka Bapak Ibu, monggo jangan sampai kita termasuk dari bagian orang yang merusak daratan lautan tadi akibat sampah kita. Jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang ternyata membunuh banyak hewan-hewan lain. Mungkin bisa jadi ayam keloloten sedotan barang kita, dianggap cacing. Jangan sampai kita menjadi orang yang nyampah, yang ikut menganiaya orang piungan. Ya, semakin berat hidup mereka, tetapi yuk kita ubah pola pikir, cara pandang kita. Sampah-sampah kita kelola dari rumah, insya Allah nggak akan kotor bau baku kalau perilaku kita benar. Selama ini menjadi sampah itu karena kita campur sampah plastik, sampah kertas, duduk, ayam mau campur gitu. Akhirnya apa? Jijik, bau, jorok, wes pengennya dan dibuang, betul nggak? Tapi coba kalau mindset, perilaku, cara pandang kita benar, bahwa itu bukan sampah, tapi itu sisa limbah yang masih menjadi potensi harta kita yang untuk bisa dimanfaatkan menjadi sedekah, menjadi barokah. Maka akhirnya apa? Begitu kalau kita masih minum air mineral masih bersih, kita kumpulkan dalam satu tas. Kita punya beli pegelinu, kertasnya masuk. Beli sabun, beli sampo, beli apa, kertasnya, plastiknya masuk. Masya Allah. Jadi bersih. Ya, maka ketika kita jual posisinya bersih.
Dan kalau masjid ini bisa memulai, alhamdulillah. Saya lihat lahannya luas. Wis ono yo-yo bareng. Ya, insya Allah ini kalau ahad pertama, ahad ketiga, aktivitas saya adalah pemulung sampah, ngambil sampah. Jadi pulang dari pengajian ini, saya nanti akan terus keliling ngambil sampah bersama relawan-relawan memilah sampah. Ya. Nanti kemudian sampah itulah yang kami bahkan, alhamdulillah ada dulu satu jamaah dari Panggang Gunung Kidul datang ke rumah saya, Ustadz kami terancam tidak bisa Jumatan besok Minggu pekan depan. Kenapa? Karena seluruh air bersih di kampung perdukuhan kami habis. Kami nggak punya air lagi, Ustaz. Bisa bantu enggak? Bismillah, Allah Maha Pemurah. Saya pakai WA, saya umumkan ke jamaah saya. Siapa yang punya sampah, kumpulkan di masjid. Kita butuh air bersih untuk saudara kita di Gunung Kidul. Yang punya uang, bawa uangnya. Masya Allah, Pak. Masya Allah. Terkumpul berapa? Kita membawa ke Panggang Gunung Kidul 19 truk tangki air bersih. Orang sana heran, kok bisa sebanyak itu, Ustaz? Yang nganter banyak, tangkinya juga banyak. Biasanya tangkinya sedikit, yang nganter banyak. Itu berarti kampanye. Sering diangkat gitu. Mereka heran, kok ini yang nganter banyak, tangkinya banyak. Setelah diisi ke penampung-penampung airnya masjid, Ustaz, masjid kami sudah penuh semua, masih sisa banyak. Masukkan ke penampung-penampung rumah warga. Kan mereka punya penampung besar-besar. Isi, Ustaz masih sisa, kasih ke kampung sebelah. Jadikan itu berkahnya panjenengan. Pak Dukuh nanya, Ustaz, kok bisa dapat banyak seperti ini dari mana? Saya jawab, kami mengumpulkan sampah. Tidak percaya dia, Pak. Wallahi Ustaz, wallahi saya mengumpulkan sampah bersama jamaah warga takmir, dan hasilnya kami belikan air bersih. Masya Allah. Berarti air itu kan sumber kehidupan. Berarti dari sampah kita telah menyelamatkan kehidupan orang Panggang Gunung Kidul, meskipun hanya dengan menggunakan sampah. Ternyata Masya Allah, sampah itu masih punya nilai yang luar biasa kalau kita kelola. Ternyata kita diberi jalan oleh Allah, dituntut oleh Rasulullah tadi, jangan buang makanan, habiskan, kelola, hemat air, dan sebagainya. Itu adalah ajaran Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita supaya tidak ada yang mubazir, tidak ada yang boros. Menjadi boros, sekali-sekali pakai sekali, tapi gunakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Ya, tidak gampang dikit-dikit air mineral beli dan sebagainya. Maka sampah kertas, sampah botol plastik, botol kaca, gitu, kardus, koran, semen, terus aluminium, kaleng, seng. Besok nek riyo mesti kata THR atau bukan? Turan hari raya, kalian biskuit, botol sirup mesti banyak, kumpulkan, jadikan itu sedekah. Kalau sedikit susah dijual, kumpulkan bersama di masjid, ya, menjadi dana masjid. Bisa untuk santunan yatim piatu, bisa untuk santunan kesehatan, bisa untuk memperbaiki fasilitas masjid. Di Jakarta Utara Bapak Ibu ada masjid mau ambruk, gak punya dana. Akhirnya apa? Takmirnya pinter, yuk kita sedekah sampah saja. Semua warga bawa sampah setiap hari, dari mana-mana boleh nyetor sampah. Alhamdulillah tahun 2021 kemarin berdiri masjid megah 2 lantai, Pak. Dibangun dari hasil sedekah sampah. Di Baitul Makmur kemarin di Bekasi kami menggerakkan 300 masjid untuk sedekah sampah akbar dikumpulkan di satu masjid, Pak. Terkumpul 7 ton. Kemudian dijual dapat 26 juta. 26 juta itu untuk operasional masjid, termasuk menghidupi rumah tahfidz yang dikelola oleh masjid. Ustadznya, santrinya dari hasil sedekah sampah. Di Bangka Belitung kemarin saya juga roadshow di sana. Alhamdulillah ada pondok pesantren tahfidz. Ustadz, kami tidak ingin anak-anak kami 1 minggu hafal Quran tapi kamarnya kotor, sampahnya kemana-mana. Kenapa? Karena itu kunci yang Rasulullah ajarkan, yaitu bersih. Maka kami akan menjadi bangga kalau kamar-kamar pesantren, kamar-kamar santri kami bersih, halaman bersih, pesantrennya bersih, meskipun mereka hanya bisa menghafal sebulan baru dapat 1 juz. Kami tidak bangga, kata ustadznya,
Ada anak kami seminggu bisa hafal 2 juz, 3 juz, tapi kamarnya kotor. Syukur-syukur hafalnya cepat, kamarnya juga bersih. Jadi ini Bapak Ibu, mari kita ubah sampah kita menjadi barokah, sampah kita menjadi sedekah, sampah kita bisa menjadi jalan kita masuk surga Allah. Insya Allah. Kullu ma'rufin shadaqah, kata Rasulullah, setiap kebaikanmu dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Dan Rasulullah pun mengatakan cabang iman paling tinggi kalimat la ilaha illallah, cabang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Duri itu bisa sampah, bisa apapun. Mari kita kelola dengan baik. Ya, semoga di perumahan ini bisa ya untuk kemudian ya alhamdulillah di tempat kami bisa untuk beli semen, ngecor jalan, Pak. Bisa untuk ngecat gapura 17-an, bisa macam-macam dari hasil sedekah sampah. Nah, semoga pertemuan ini bawa barokah bagi kita, ya, dan semoga tergerak, ya, terbuka pikiran kita tadi bahwa ternyata Rasulullah mengajarkan kepada kita banyak hal. Allah pun telah mengabarkan kerusakan-kerusakan di darat dan di laut, dan itu semua akibat kita semuanya. Maka ayo kita bersihkan dosa-dosa lingkungan kita, dosa-dosa kepada alam dengan perbuatan yang lebih baik, mengubah cara pandang menjadi lebih baik, ya, mengubah sampah menjadi berkah, mengubah sampah menjadi sedekah. Maka kumpulkan, pilah, kumpulkan, sedekahkan. Bisa dijual sendiri lewat tukang rosok, uangnya masuk kotak infak masjid, bisa lebih baik lagi berjamaah. Seperti hanya sholat, kalau sendirian pahalanya 1, kalau sudah berdua jadi 27. Sama, sampah kalau hanya 1 lembar nggak akan laku, tapi kalau sudah dikumpulkan bersama-sama nilainya menjadi besar. Nah, insya Allah semoga ini hal yang mudah bisa kita kerjakan, dan semoga anak cucu keturunan kita nanti masih bisa menikmati lingkungan kita yang bersih, lingkungan kita yang penuh dengan air bersih, lingkungan yang penuh dengan udara oksigen yang bersih, sehingga mereka sehat dan menjadi penerus-penerus agama kita, berpegang teguh kepada dua pusaka Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah.